Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, Shalom, puji syukur pada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita dipertemukan kembali dalam sarapan rohani Jemaat Galangning yang Abian Basi pada pagi hari yang indah ini, Jumat 18 Maret 2022. Semoga Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian saya jumpai senantiasa ada dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita akan memulai segala aktivitas, kegiatan, dan usaha pekerjaan kita sepanjang hari ini, mari kita bersama-sama mendasari kehidupan kita dengan kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Apapun sebelumnya, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Di pagi hari yang indah ini, Tuhan boleh senantiasa berkati, Tuhan boleh anugerahkan kami nafas kehidupan yang baru, sehingga kami akan siap Tuhan untuk beraktivitas, untuk melanjutkan segala usaha pekerjaan yang Kau percayakan dalam kehidupan kami. Allah Bapa kami di surga, pada pagi hari ini kami rindu untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan anugerahkan kami Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan memahami maksud kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menjadi pelita yang senantiasa menerangi kehidupan kami. Kami bersama-sama akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Kau curahkan, sehingga kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, dan seru permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini yang pertama terambil dari Mazmur 10 ayatnya yang pertama. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan. Kemudian firman Tuhan yang kedua pada pagi hari ini terambil dari Markus 4 ayatnya yang ke-38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Firman Tuhan pada pagi hari ini diberikan tema saat Tuhan terasa jauh. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, terkadang kita merasa Tuhan terlalu jauh dan menyembunyikan wajahnya bagi kita saat kita mengalami pergumulan, saat kita mengalami kesesakan, dan dalam situasi sulit seperti saat ini. Kita merasakan seolah-olah kita sendirian dalam menghadapi pergumulan hidup yang tentu bagi kita sangat berat. Saat seperti ini sangatlah menyakitkan ketika sedangkan kita saja kalau kita dijauhi oleh sahabat, oleh saudara, pasti kita merasakan sesuatu yang tidak enak. Apalagi Tuhan yang menciptakan kita, yang menjauhi kita, tentulah kita merasakan suatu kesedihan. Ketika keadaan kita tidak baik, kita mulai bertanya, di manakah Tuhan? Mungkin beberapa dari kita pernah merasa bahwa Tuhan jauh dari kehidupan kita. Lalu pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan ketika Tuhan terasa jauh dari kehidupan kita? Apakah kita tetap sama bisa menyembah Tuhan ketika kita ada dalam situasi dan dalam kondisi yang baik? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, justru dalam masa-masa seperti inilah, dalam masa-masa sulit itulah Tuhan pakai untuk mendewasakan hubungan kita dengannya. Tuhan membentuk karakter dan iman kita. Seperti halnya kita menjalin persahabatan dengan manusia yang sering diuji, persahabatan kita dengan Tuhan juga sering diuji
oleh perpisahan dan kesunyian. Kita dipisahkan oleh jarak fisik, atau kita tidak dapat berbicara, untuk mendewasakan hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan akan mengujinya dengan apa yang tampaknya sebagai masa-masa perpisahan, masa di mana seolah-olah Ia meninggalkan atau melupakan kita. Seorang Daud pun yang mempunyai hubungan persahabatan yang paling akrab dengan Tuhan juga mengalami keadaan yang demikian. Dalam bacaan kita, Mazmur 10 ayatnya yang pertama tadi jelas mengatakan seruan dari Daud, "Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan?" Apakah Tuhan sungguh-sungguh meninggalkan Daud? Tentu saja Tuhan tidak meninggalkan Daud. Ia juga tidak meninggalkan kita. Seperti firman-Nya di dalam Ulangan 31 ayat yang ke-8, Ia berjanji, sebab Tuhan Ia sendiri akan berjalan di depanmu, Ia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ada saat-saat di mana Ia kelihatannya tidak ada dalam kehidupan kita, dan setiap orang yang percaya, saya yakin pasti pernah mengalaminya. Itu memang sangat menyakitkan dan tidak memberikan rasa nyaman, tetapi sangat penting untuk pertumbuhan iman kita. Jika kita masih seorang bayi Kristen, Tuhan memberikan kita banyak emosi yang meneguhkan dan sering menjawab doa-doa yang paling mementingkan keinginan diri sendiri dan tidak dewasa. Supaya kita tahu bahwa Tuhan itu ada, tetapi ketika kita tumbuh dalam iman, Ia akan memisahkan kita dari ketergantungan ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, lalu pertanyaannya, bagaimanakah sikap kita dalam suatu krisis seperti itu? Bagaimanakah kita tetap mengarahkan mata kita kepada Yesus jika mata itu penuh dengan air mata? Pertama, katakanlah kepada Tuhan apa yang kita rasakan. Curahkanlah isi hati kita kepada Tuhan secara jujur. Tuhan menyukai kita apa adanya, jujur pada diri sendiri, dan jujur pada setiap perasaan yang kita alami. Kalau kita terluka, katakanlah terluka padanya. Kalau kita marah, katakanlah kita marah kepadanya. Itulah kejujuran yang Tuhan minta dalam kehidupan kita. Kita harus jujur pada perasaan kita. Kita jujur pada perasaan kita sendiri kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan dapat menangani keraguan, kemarahan, ketakutan, dan kesedihan kita, serta kebimbangan dan pertanyaan-pertanyaan kita yang lainnya. Tuhan selalu memperhatikan kehidupan kita, dan Tuhan ingin agar orang-orang yang beriman kepadanya belajar untuk menanti waktu Tuhan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, pusatkanlah perhatian kepada Tuhan. Apapun situasi, kondisi, dan perasaan yang kita alami, berpeganglah pada sifat Tuhan yang tidak pernah berubah. Ingatkanlah diri sendiri tentang kebenaran kekal. Ia baik, Ia mengasihi kita, Ia senantiasa menyertai kita, dan Tuhan pasti mengetahui apa yang sedang kita alami dan yang sedang menimpa kita dalam kehidupan kita. Ia peduli, Ia memegang kendali, dan Ia mempunyai rencana atas kehidupan kita. Teruslah percaya kepadanya walaupun perasaan kita kacau. Sembahlah Dia dengan cara yang paling dalam. Justru di dalam situasi yang tidak mengenakkan,
iman kita sedang diuji. Biarlah Tuhan mendapati iman kita murni seperti emas. Tetaplah bersyukur dan sembah Dia dalam kondisi apapun. Karena itu, yakinlah dan percayalah, Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Dikala kita sedang menghadapi kesesakan, sedang menghadapi ujian, dan juga apapun pergumulan yang kita hadapi, tetapi Ia sedang menggendong kita untuk memenangkan perkara kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas taburan firman-Mu yang boleh memberkati kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Seperti firman-Mu, kami yakin dan percaya bahwa apapun kondisi yang menimpa kami, apapun kondisi yang kami hadapi saat ini, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan pasti senantiasa memberkati kehidupan kami. Perlindungan-Mu ya Tuhan pasti senantiasa akan menjaga kami, menjauhkan kami dari segala kuasa-kuasa mara bahaya. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini kami akan bersama-sama memulai segala aktivitas pekerjaan kami. Biarlah Tuhan senantiasa menjaga keluar masuk kami. Tuhan yang senantiasa memberkati seluruh jemaat-Mu, Jemaat Galang yang Abian Base. Apapun usaha pekerjaan yang Kau percayakan dalam kehidupan kami, biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati semuanya itu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam situasi dan kondisi saat ini, biarlah Tuhan yang senantiasa melindungi kami, menganugerahkan kami kesehatan yang baik ya Bapa, sehingga kami dapat senantiasa melakukan segala kegiatan kami dengan baik, dan kami dapat menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan. Inilah ungkapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Kiranya kita senantiasa ada dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Shalom.